diharuskan untuk bersyukur. Nah, di dalam rasa syukur kita kepada Tuhan, kita melihat bahwa Tuhanlah yang bertakhta, Tuhanlah yang memimpin hidup kita. Jadi dalam kondisi apapun kita memiliki hati yang mau taat, hati yang mau menyerah, hati yang mau bersandar kepada Tuhan dalam segala situasi apapun. Dan itu tidak mudah. Contoh, pada waktu kita memasuki tahun 2012, ada hal-hal yang mungkin merasa berat. Tuhan, saya nggak tahu lagi di masalah tahun 2012. Kenapa? Masalah 2011 aja belum selesai-selesai, betul? Apakah ketika kita memasuki tahun 2012, kita masuk itu dengan rasa syukur? Yang dinyanyikan apa? Aku menyerah, bukan aku berserah. Menyerah sama berserah sama nggak? Beda. Aku menyerah, gitu ya. Aku menyerah. Artinya apa? Hopeless, sudah gak ada harapan di Tuhan, udah menyerah aja. Tapi ketika ini aku berserah, artinya apa? Tuhan, aku berserah kepada Tuhan. Walaupun aku tahu pergumulanku, bebanku di tahun yang lalu itu ada, dan di tahun akan datang pun Tuhan izinkan, tapi aku mau berserah kepada Tuhan, bukan menyerah. Nah, ketika kita menyanyikan aku berserah kepada Tuhan, I surrender all. Tuhan, aku percaya Engkau memberikan aku kekuatan, Engkau memampukan aku. Dan kalau kita sadari itu, maka hati kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Jangan menyerah, tapi berserah. Itu yang membuat kita akan maju dan selalu bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang gak mudah. Tetapi bagaimana kita bisa mengucap syukur? Kembali lagi firman Tuhan katakan, jangan pikirkan, jangan hitung bebanmu, jangan pikirkan betapa beratnya masalahmu, tetapi pikirkan dan hitungkan berkat Allah yang kau terima. Itu melebihi dari segalanya. Itu yang penting. Kenapa? Berkat yang Tuhan beri bisa kita hitung gak? Permisi tanya, bisa hitung? Tidak. Nah, ketika kita bilang tidak bisa hitung Tuhan, lalu betapa berat beban ini? Ingat lagi, kalau Tuhan sudah mati buat saya, kenapa saya harus ragukan itu? Kalau Tuhan sudah mati dan menyerahkan hidupnya menggantikan saya, apakah lagi saya yang membuat saya tidak bersyukur kepada Tuhan? Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya lihat tema ini ya, gak gampang. Kenapa? Karena saya yakin bahwa setiap pribadi kita itu ada masalah, ada pergumulan, termasuk saya. Betul? Ada manusia yang hidup tanpa pergumulan, tanpa beban? Ada. Anak TK aja ada stres loh. Saya punya ponakan TK, dia bilang, aduh, Caca udah stres nih. Hah? Stres? Iya, masih TK udah stres. Saya bilang, ya ampun, anak TK udah stres, apalagi orang gede. Kalau udah stres, kita yang udah gede orang tua bagaimana nih ya, zaman sekarang. Kalau anak kecil udah stres, mikirin stres tapi dia tidak bersyukur, wah itu bahaya. Nanti dia nggak mau sekolah lagi. Udah stres dari TK, apalagi udah kuliah. Jadi harus diajar sejak dini. Dalam kondisi yang tekanan apapun, ingat, kamu masih sekolah, masih harus bersyukur. Karena banyak orang yang tidak sekolah, ya kan? Ajak untuk selalu bersyukur. Aduh, makan satu hari cuma 2 kali, bersyukur daripada kagak makan. Betul? Aduh, saya sehari kagak makan sama sekali, anggap aja dia diet. Iya kan? Selalu ambil positif, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Kan orang Kristen selalu untung kan? Untung! Kenapa? Untung karena kita sudah diselamatkan. Sampai mati pun masih untung masuk surga. Betul ya? Jadi gak ada kata yang tidak bersyukur. Betul? Ngantuk. Betul? Ya, gitu dong. Jangan ngantuk dong, kan namanya untung. Kalau udah untung, selalu muncul, harus punya semangat dan harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada satu alasan untuk kita tidak bersyukur. Benar, kalau kita menghitung-hitung beban kita, berat pergumulan kita,
Ya, kok kita pikir-pikir, mana ada sih yang namanya manusia gak ada kesulitan? Ya, betul nggak? Sekarang orang sakit aja tambah sakit kalau masuk ke rumah sakit. Dengarnya jujutan. Jadi terkejut, ini tambah sakit, dok, yang bener aja. Iya kan? Udah sakit tambah sakit. Jantungnya lagi tambah lemah, denger juntutan karena terkejut. Iya kan? Tapi kalau kita pikirin begitu, nggak ada rasa syukur. Tuhan, bagaimana ini? Saya udah sakit, tapi duit nggak ada. Aduh Tuhan, mau ngutang sana sini, bagaimana Tuhan? Kok tega sih Tuhan? Nggak ada syukurnya deh, gitu ya. Tapi biarlah di dalam kondisi apapun, kita boleh senantiasa, Tuhan, kalau Tuhan memberikan saya sehat, saya bersyukur. Kalau Tuhan memberikan dan mengizinkan saya sakit, saya bersyukur. Kenapa? Karena mungkin dikata kita lemah, Tuhan mau bekerja, berbicara dalam banyak hal. Kita menghargai kesehatan, kita menghargai arti hidup. Ketika kita berkelimpahan, kita bersyukur, Tuhan, terima kasih untuk kelimpahan yang Kau berikan. Bukan kita lupa Tuhan, tapi kita bersyukur. Supaya apa? Di tengah-tengah kelimpahan yang Tuhan izinkan, mungkin Tuhan mempercayakan kita untuk menjadi saluran berkat bagi sesama yang berkekurangan. Dan kalau Tuhan izinkan kita berkekurangan, kita tetap bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan menjaga, memelihara kita, bukan hanya dengan materi, tetapi dengan kuasa dan providensinya menyertai kita sampai selamanya. Paulus menuliskan ini bukan hanya sekedar tulisan. Dia sudah mengalami yang luar biasa. Berapa kali dia didera, berapa kali dia mengalami karam kapal. Seharusnya dia punya hati yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Dia bisa saja bersungut-sungut sama Tuhan. Tuhan, kenapa? Padahal aku melayani Tuhan luar biasa daripada rasul-rasul yang lain, daripada murid-murid Tuhan yang lain. Aku luar biasa memberitakan firman Tuhan. Aku mati-matian, bahkan aku rela bertaruh nyawa. Tetapi kenapa Tuhan izinkan aku karam kapal? Aku dicambuk, aku didera. Bisa saja. Tetapi ketika Paulus dan Silas di tengah-tengah penjara sekalipun, ketika dia didera, ketika dia difitnah, diseret, dianiaya, sedemikian rupa, sampai titik yang terlemah sekalipun, dia tetap bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan. Maka di dalam firman Tuhan kata, nyanyikanlah pujian dan mazmur, dan itu jelas nyata. Saudara, pada saat saya mempersiapkan firman Tuhan ini gak gampang, saudara. Saya bergumul, Tuhan, tolong saya bukan hanya menjadi orang yang tahu tentang firman, yang bisa mengatakan, tapi tolong saya untuk tetap bersyukur dalam segala hal. Gak apa-apa. Setiap kita, Tuhan inginkan untuk selalu mengucap syukur. Apa yang saudara dan saya rasakan saat ini, pergumulan, beban apa yang kita takutkan, apa yang kita rasa berat, Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak sanggup, Tuhan. Tapi Tuhan ajar aku untuk bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur senantiasa. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam iman kita. Biarlah beban permasalahan hidup kita itu sebesar apapun, tetapi iman kita harus melebihi pergumulan kita, permasalahan kita. Karena itulah yang membuat kita akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Kenapa firman Tuhan katakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Kita boleh ingatkan bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristuslah kita boleh mendapatkan kebebasan, kelepasan, kepuasan, jaminan. Bukan hanya di dalam hidup ini, tetapi di dalam kekekalan. Kita dibebaskan dari dosa, kita dilepaskan dari belenggu dosa, kita dipuaskan, kita disegarkan oleh air hidup itu. Dan hanya di dalam Yesus Kristuslah kita mengalaskan setiap syukur dan pujian kita kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Karena hanya di dalam Yesus Kristuslah, Dialah satu-satunya yang Allah pilih, yang Allah urapi
untuk menjadi perantara dari Allah dan antara kita. Dia yang diperkenan Allah untuk membawa segala syukur kita, korban syukur kita dan korban puji-pujian kita untuk berkenan dan diperkenan oleh Allah. Makanya harus dikatakan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ini dasar secara implisit mengandung arti di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kita mengucap syukur dan ucapan syukur kita diperkenan dan memperkenankan hati Tuhan. Lalu apa yang menjadi dasarnya? Adalah hati yang bersyukur. Ya, kita bisa menyanyi pujian, terima kasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa memberi tanpa kasih, tetapi orang yang penuh kasih kepada Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberikan segala sesuatu, Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu, maka itu yang menjadi dasar kita untuk menyatakan kasih kita dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Paulus sungguh satu hal yang luar biasa, dia mengajarkan kita. Biar itu juga boleh menjadi bagian kita untuk hidup kita sehari-hari. Kita tidak tahu apa yang menjadi permasalahan yang akan datang, yang akan kita hadapi. Tetapi biarlah itu juga menjadi satu bagian yang membuat kita harus senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Kita dikuatkan, kita dimampukan. Kok kita boleh ada sampai saat ini, di tanggal 29 Januari. Sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita bangun pagi-pagi? Tuhan terima kasih untuk napas hidup yang kau beri. Tuhan terima kasih untuk satu napas yang masih Tuhan percayakan untuk saya nikmati hari ini. Tuhan terima kasih untuk waktu dan kesempatan saya boleh beribadah bersama-sama dengan Tuhan saat ini. Dan saya tidak tahu ketika kita duduk di tempat ini, beban apa, pergumulan apa yang masih kita alami, yang masih membuat kita khawatir. Saya berikan kesempatan untuk kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini kita dapat berkata-kata bersyukur kepada Tuhan tak kala kita mengalami keberhasilan. Ketika kita mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang berlimpah, mudah bersyukur dan memuji Tuhan.